Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunitas semester 3 kelas PMIC 2. Saya Yanuar Irfani Arfudin, NIM B02219042. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yakni stress and coping. Mereka mempunyai latar belakang sebuah pikiran tentang pengalaman stres yang pernah dalam hidup Anda. Misalnya mungkin telah menjadi satu peristiwa ataupun penyakit cedera serius serta kegagalan dalam ujian yang begitu penting. Itu mungkin merupakan transisi kehidupan mulai dari kuliah, sekolah, pasca sarjana, penceraian, kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan orang yang dicintai. Ada beberapa pertanyaan berikut tentang pengalaman Anda. 1. Apa yang membuat Anda stres tentang hal itu? 2. Apakah itu situasi jangka pendek atau jangka panjang? 3. Hal-hal apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pengalaman ini? 4. Sumber daya apa yang membantu Anda mengatasi pengalaman tersebut? 5. Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi Anda sebagai pribadi? Adapun refleksi tentang stres dan coping menurut psikologi komunitas, yakni pengertiannya yaitu coping selalu melibatkan upaya dalam mengelola situasi, dalam membebani serta memperluas usaha untuk memecahkan beberapa masalah hidup. Menurut Lazarus dan Folkman mengatakan bahwa perilaku coping ialah suatu proses di mana setiap individual mencoba mengelola jarak yang ada di antara tuntutan, baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan masyarakat. Adapun strategi coping stres menurut Lazarus dan Folkman, yakni 1. Coping yang berfokus pada masalah, yaitu mencakup serta bertindak secara langsung dalam mengatasi sebuah masalah ataupun mencari informasi yang relevan dengan solusi. Contohnya menyusun jadwal untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam satu semester sehingga mengurangi tekanan pada akhir semester. 2. Coping yang berfokus pada emosi. Coping ini merujuk pada berbagai upaya dalam mengurangi berbagai reaksi emosional negatif terhadap stres. Contohnya yaitu mengalihkan perhatian dari macam masalah, melakukan relaksasi, ataupun menjadi rasa nyaman terhadap orang lain. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Rani. Saya Andi Anugrah Maharani dengan NIM B52219046. Selanjutnya yakni ada 8 indikator strategi coping stress. Yang pertama, coping yang berfokus pada masalah ada 3, yakni yang pertama konfrontasi, yaitu individu yang berpegang teguh pada pendiriannya serta mempertahankan apa yang diinginkannya, mengubah situasi secara agresif dan adanya keberanian mengambil risiko. Yang kedua yakni mencari dukungan sosial, yaitu individu berusaha untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Yang selanjutnya yakni merencanakan pemecahan masalah, yaitu individu memikirkan, membuat serta menyusun rencana pemecahan masalah agar dapat terselesaikan. Selanjutnya coping yang berfokus pada emosi ada 5, yakni yang pertama kontrol diri, yaitu menjaga keseimbangan serta menahan emosi dalam dirinya. Yang kedua membuat jarak, yaitu menjauhkan diri dari teman-teman dan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga penelaahan kembali secara positif, yaitu dapat menerima masalah yang sedang terjadi dengan berpikir secara positif dan mengatasi semua masalah. Selanjutnya yakni menerima tanggung jawab, yaitu menerima tugas dalam keadaan apapun di saat menghadapi problematika serta dapat menanggung segala sesuatunya. Dan yang terakhir lari atau menghindar, yaitu menjauh dan menghindar dari permasalahan yang dialami. Selanjutnya yakni model latihan stres dan coping. Ada 4 model, yakni yang pertama ekologis dan konstekstual, yang kedua dukungan sosial, yang ketiga
kelompok saling membantu, dan yang terakhir spiritualitas dan coping. Yang pertama yakni psikologi dan konseptual. Pandangan psikologi komunitas tentang stres, coping, sumber coping, dan kemungkinan hasil menekankan bagaimana orang-orang tertanam dalam berbagai konteks. Kita akan menunjukkan bagaimana komunitas dan psikologi klinis dapat berpotongan dan melengkapi satu sama lain untuk menciptakan kata yang lebih komprehensif untuk perawatan kesehatan dan mempromosikan kesejahteraan. Kami menyoroti proses konseptual dan komunitas di mengatasi stresor, menyerahkan rincian proses mengatasi kognitif dan emosional individu ke buku teks dan sumber daya yang lebih berorientasi individu. Namun, perspektif kontekstual, komunitas, dan klinis individu dibutuhkan untuk memahami pengalaman dinamis dan hasil dari stres yang mengatasi. Menurut standar Gensheimer dan Brewer tahun 2000 dalam menanggapi situasi stres, proses individu dalam konseptual saling terkaitan. Model yang kedua yakni model dukungan sosial. Dukungan sosial adalah sumber daya kunci untuk memperkuat coping dan kesejahteraan. Sosial dukungan adalah konsep institutif bagi banyak dari kita. Sebagai psikolog komunitas, memahami dukungan sosial itu mewakili sekumpulan proses sosial, emosional, kognitif, dan perilaku yang terjadi dalam hubungan dan jaringan sosial. Memahami cara kerjanya dalam hidup kita membutuhkan konseptualisasi yang cermat dan penelitian. Minat terhadap dukungan sosial melonjak pada tahun 1980-an. Setelah penelitian menunjukkan hal itu dikaitkan dengan tingkat ketekanan dan penyakit pribadi yang lebih rendah. Bahkan dengan adanya tantangan yang membuat stres, penelitian di berbagai disiplin ilmu menemukan bahwa sosial dukungan berkorelasi dengan kecemasan yang lebih rendah, depresi, kesusahan, dan penyakit fisik di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Itu juga telah berkorelasi dengan yang lebih kuat fungsi kardiovaskular dan kekebalan kinerja akademik, keterampilan mengasuh anak, dan kepuasan kerja dan hidup. Namun penelitian selanjutnya telah menunjukkan efeknya dipersulit oleh banyak faktor yang berinteraksi dan beberapa efek negatif dan hubungan yang mendukung menjadi lebih jelas. Menurut Barrera tahun 2000, Chosen 2004, Chosen, Underwood, dan Gottlieb tahun 2000, dan Goffald dan Fawkes 1993. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zulfi Wahyu Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Model kelompok saling membantu. Model saling membantu diri sendiri dan kelompok saling mendukung itu merupakan asosiasi sukarela dari orang yang berbagi situasi atau status kehidupan yang menghasilkan tantangan untuk diatasi di lingkungan mereka. Dalam banyaknya kasus, grup ini juga merupakan pengaturan alternatif dibentuk untuk mengatasi kekurangan sumber daya yang ada dan untuk mengatasi penyebab dari stres. Contohnya mencakup organisasi formal seperti Alcoholics Anonymous atau biasa disebut AA, organisasi pendukung internasional untuk orang-orang yang bermasalah dengan alkohol, atau kelompok yang kurang formal dari orang-orang yang bergabung di komunitas lokal. Organisasi bantuan telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa di seluruh dunia selama 30 tahun terakhir. Lebih dari 1.200 organisasi yang saling membantu ada di seluruh dunia masing-masing dengan jaringan kelompok lokal. Dalam sampel perwakilan warga Amerika Serikat, 7% orang dewasa dilaporkan menghadiri suatu kelompok yang saling membantu dalam 1 tahun terakhir, dan 18% telah melakukannya. Porsi yang lebih kecil tapi signifikan yaitu orang Kanada telah melaporkan menggunakan bantuan yaitu timbal balik.
20 tahun lalu muncul proporsi penduduk dewasa dalam kelompok gotong royong sama dengan yang terlibat dalam psikoterapi. Hanya dalam waktu 50 tahun, organisasi saling membantu pertama yang dikenal luas, yaitu AA, telah berkembang dari pertemuan dua orang pendiri organisasi dunia dengan ribuan grup lokal. Mayoritas dari mereka yang mencari bantuan untuk alkoholisme di Amerika Serikat menghadiri pertemuan AE ini. Perkembangan terbaru dalam saling membantu sedang online bentuk gotong royong yang telah berkembang dengan aksesibilitas yang lebih besar ke internet. Model spiritualitas dan coping. Dulu sebelum psikologi komunitas dibentuk, banyak orang yang beralih ke praktik spiritual dan komunitas religius untuk mereka mendapatkan dukungan pada saat mereka merasakan stres. Pada saat itu, orang-orang telah menggunakan sumber daya spiritual untuk memahami kehidupan mereka, untuk menerima dan memberi dukungan atau untuk mengalami yang transcendent. Perspektif spiritual ini dapat membantu membuat rasa yang tidak bisa dipahami, tidak terkendali, dan juga tidak terduga. Ini bisa jadi sangat berarti ketika seseorang itu sendiri merasa menghadapi keterbatasan kemampuan untuk mengatasi, seperti asumsi budaya dan psikologis barat tentang mengontrol hasil dalam hidup seseorang yang gagal. Spiritualitas dan agama menawarkan sumber daya pribadi dan sosial yang khas mengatasi. Sumber daya pribadi mencakup dengan hubungan spiritual dengan Tuhan atau pengalaman transenden lainnya. Seperangkat keyakinan yang memberikan makna dalam hidup dan mungkin mempromosikan coping dan metode coping khusus seperti doa dan meditasi. Sumber daya sosial termasuk keanggotaan dan dukungan dalam jimat yang religius atau pengaturan spiritual lainnya, termasuk berbasis spiritual kelompok saling membantu dan juga berbagi praktik dan ritual dari spiritual. Selanjutnya yaitu kegiatan coping dan stres. Yang pertama yaitu dengan mengurangi kondisi lingkungan yang berbahaya. Yang kedua, memelihara keseimbangan emosi. Yang ketiga, memelihara citra diri yang negatif. Yang keempat, bersikap toleran terhadap peristiwa yang negatif, yang bersifat negatif. Dan yang kelima atau yang terakhir, dengan cara memelihara hubungan positif dengan orang lain. Ada 3 tahapan dalam menghadapi stres. Yang pertama namanya itu tahapan reaksi atau biasa disebut peringatan atau juga alarm. Tanggapan ini berfungsi untuk mengerahkan sumber daya tahan tubuh manusia melawan stres. Yang ketiga, tahap adaptasi resistensi. Tahapan ini memiliki fungsi yaitu penyesuaian dengan beberapa lingkungan serta bersangkutan dengan terciptanya suatu daya tahan tubuh. Yang ketiga, tahap kelelahan atau ini tahapan terakhir ya, tahapan yang berfungsi sebagai cadangan yang tersedia dalam organisme secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada macam-macam bentuk stres. Pengertian stres, gejala stres, sumber-sumber stres, bentuk-bentuk dari stres akan dijelaskan oleh Vina. Pengertian stres.
Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Adapun menurut para ahli mendefinisikan stres sebagai suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang dapat menimbulkan suatu jarak antara beberapa tuntunan yang berasal dari berbagai situasi dengan sumber daya sistem biologis, psikologis, serta sosial seseorang. Menurut Ardani, keterangan karena adanya kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi dirinya. Gejala-gejala stres. Gejala badan sakit kepala, sakit mah, mudah kaget, banyak keluar keringat dingin, gangguan pola tidur, lesu, letih, kaku leher, belakang sampai punggung, dada rasa panas, nyeri, rasa tersumber di kerongkongan, gangguan psikoseksual, nafsu makan, menurut mual, muntah, gejala kulit, serta bermacam-macam gangguan, menstruasi, keputihan, kejang-kejang, pingsan, dan lain-lain. Gejala emosional, pelupa sukar, konstruksi, sukar mengambil keputusan, cemas, was-was, khawatir, mimpi buruk, kurang mudah marah, jengkel, mudah menangis, pikiran bunuh diri, hati gelisah. Yang ketiga, gejala sosial, semakin banyak perokok, minuman, makanan, sering mengontrol pintu, jendela, menarik diri dari pergaulan sosial, mudah bertengkar, membunuh, dan lain-lain. Indikator stres dapat dilihat dari dua gejala, yakni gejala fisik serta gejala mental. Adapun yang termasuk gejala fisik antara lain tidak peduli dengan penampilan fisik, menggigit kuku, berkeringat, mulut kering, mengetukkan atau menggerakkan kaki dengan hewan, wajah tampak lelah, gangguan pola tidur yang normal, memiliki kecenderungan yang berlebihan pada makanan, serta terlalu sering ke toilet. Sedangkan untuk gejala mentalnya antara lain kemarahan yang tak terkendali atau lekas, agresivitas, mencemaskan hal-hal kecil, ketidakmampuan dalam memprioritaskan. Sumber-sumber stres dalam diri individual ini berkaitan dengan adanya konflik, suatu pendorong atau penarik konflik yang dapat menghancurkan atau kecenderungan kebalikan, yakni Ambrose Aves. Kecenderungan ini menghasilkan beberapa tipe dasar konflik, ini ada 3. Muncul ketika tertarik terhadap dua tujuan yang sama, baik. 2. Muncul ketika dihadapkan pada satu pilihan antara dua situasi yang tidak menyenangkan. 3. Muncul ketika kita melihat kondisi yang menarik dalam satu tujuan atau situasi. 2. Dalam keluarga. Dari keluarga ini yang cenderung memungkinkan munculnya stres, hadirnya anggota baru, sakit, dan kematian dalam keluarga. 3. Dalam komunitas dan masyarakat, kontak dengan orang di luar keluarga menyediakan banyak sumber stres, misalnya pengalaman atau sekolah dan persaingan. Bentuk stres. 1. Tolerance stres. Dalam kondisi ini seseorang belum sepenuhnya mengalami tantangan yang berat dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, semua kemampuan belum sampai dimanfaatkan, serta kurangnya simulasi yang dapat mengakibatkan munculnya kebes dalam tujuan hidup. 2. Optimus stres. Seseorang dapat mengalami kehidupan yang seimbang pada situasi atas maupun bawah yang mengakibatkan proses manajemen yang baik oleh dirinya. Kepuasan dan perasaan setiap individual dalam meraih prestasi akan menyebabkan seorang mampu menjalani kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. 3. Tumor stres. Dalam kondisi ini seorang merasa telah melakukan pekerjaan yang terlalu banyak setiap harinya, dia akan mengalami kelelahan fisik maupun emosional, serta tidak mampu menyelidiki waktu untuk beristirahat atau bermain. Kondisi ini dialami secara terus-menerus tanpa memperoleh hasil yang diharapkan. 4. Breakdown stres. Kondisi ini setiap individu tetap meneruskan usahanya pada kondisi yang stres, yang statis. Pada kondisi akan berkembang menjadi kecenderungan yang kritis, serta munculnya rasa sakit psikologis, misalnya pada individu memiliki perilaku merokok ataupun kecanduan minuman keras. Kurangnya tidur, serta terjadinya kecelakaan kerja. Kesimpulan, dalam bab ini kami memberikan model ekologi dari hubungan antara stres dan mengatasi. Secara khusus kami memeriksa pentingnya pemahaman konteks stres dan coping untuk memilih
intervensi yang dapat mencegah hasil negatif dan menggapaikan hasil positif. Model ini juga menguraikan proses dan sumber daya yang relawan untuk mengatasi. Berbasis komunitas sumber daya, namun kami tidak bahwa konsep-konsep ini sepenuhnya mencerminkan realitas kompleks dalam mengatasi atau kerangguan sumber daya dan dalam mengatasi atau keragaman sumber daya dan interaksi yang dapat dilakukan bebas. Kami mendorong Anda untuk mempertimbangkan apalagi yang perlu dimasukkan dan untuk diagram model ekologi Anda sendiri untuk mengatasi.